Halo, selamat datang di Dapur Yoli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat oseng buncis dengan bunga kecombrang yang enak banget. Kalian harus coba karena ini gurih, pedas, nikmat, dan aroma wangi kecombrangnya itu yang bikin saya sangat suka masakan ini. Yuk, langsung kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau masak menu untuk teman telur dadar udang saya yang tadi sudah saya masak. Saya akan masak sayur. Sayur hari ini saya akan masak buncis cah dengan bunga kecombrang dan beberapa ingredients lainnya. Jadi ini oseng buncis dengan bunga kecombrang. Nah, apa aja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat oseng buncis yang dengan bunga kecombrang ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Untuk membuat oseng buncis ini gampang banget. Saya cuma butuh sekitar 50 gram buncis. Saya beli buncis baby. Jadi saya cuci lalu saya potong segini. Lalu saya punya bakso di sini. Bakso sapi sekitar 3 sampai 4 dan ditambah 1 buah bakso ikan. Saya punya setengah buah tomat, kepala udang sebagai kaldunya nanti ya, beberapa kepala udang, dan ini adalah bunga kecombrang seperti ini saya potong-potong. Lalu di sini ada 2 siung bawang putih dan gak lupa saya juga pakai cabai. Nah, ini cabai ada sekitar 2-3 cabai merah keriting biasa dan 3 buah cabai rawit ya. Kalau kalian gak mau pedas, kalian boleh skip cabainya, atau kalian mau cuman pedas-pedas sedikit doang, kalian boleh kasih cuman 1 atau 2 ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang banget, kita tinggal oseng aja. Yang pasti kita akan membutuhkan bahan-bahan yang lain, misalnya garam, merica, gula pasir, dan sedikit air. Ya, hanya itu aja. Ini udah enak banget, udah harum banget karena kita pakai bunga kecombrang. Nah, yuk langsung. Caranya kita akan naikkan sedikit minyak. Minyaknya dikit aja ya, sekitar 3 sendok makan aja. Gak usah banyak-banyak teman-teman, karena kita cuma oseng ya, nggak perlu minyak yang banyak. Hanya dikit aja, dan kalau bisa kalau masak mengurangi minyak ya, jangan terlalu banyak supaya lebih sehat juga. Nah, yang pertama kita masukkan itu adalah bawang putihnya. Bawang putih kita oseng-oseng dulu bawang putihnya. Nah, oseng-oseng sebentar, kita masukkan kepala udangnya ya. Nah, kepala udang ini kalau ada kalian boleh pakai, kalau nggak ada kalian skip, atau kalian mau ganti dengan ebi juga boleh ya. Nah, seperti ini kita oseng-oseng, apinya jangan terlalu besar, sedang aja. Nah, setelah oseng-oseng bentar, kita masukkan cabenya. Kalau kalian mau lebih pedas, kalian boleh tambahkan cabenya lagi ya. Nah, ini lalu kita masukkan bunga kecombrangnya biar harum. Nah, lalu kita masukkan baksonya dulu. Biar dia ditumis bersama dengan bakso dulu. Harum banget. Memang bunga kecombrang itu paling cocok dengan cabai dan udang ya. Pas. Nah, ini kita masukkan, setelah kita oseng-oseng seperti ini, kita masukkan buncisnya. Nah, buncisnya kita masukin. Nah, kita gedein apinya, boleh. Kita aduk-aduk. Lalu kita masukin tomatnya. Kita aduk-aduk rata. Tomat kan dia mengeluarkan air, jadi saya nggak kasih air dulu. Nah, seperti ini saya akan kasih air sedikit, sedikit aja. Nah, sekitar 20-30 ml. Lalu jangan lupa dikasih garam, merica, dan sedikit gula pasir. Kalau kalian nggak mau pakai gula pasir, kalian boleh pakai sedikit kecap manis. Saya pakai kecap manis ya, setengah sendok makan aja kira-kira untuk rasa. Nah, kita aduk. Nah, ini
wanginya udah harum. Nah, kita sajikan ya. Oke, saya sudah siapkan piringnya. Dan ini bunga kecombrang itu kayak gini bentuknya. Ini buat garnisnya. Seperti ini. Nah, saya sajikan ya, saya pindahin ke sini. Nah, ini dia oseng buncis dengan bunga kecombrang ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba resep ini, enak, seger, dan gurih banget. Ada pedesnya, ada asinnya, juga ada baksonya juga enak ya. Nah, bakso kalian boleh ganti dengan udang, apa aja kalian boleh ganti ya. Nah, ini dia resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide masak kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!